Hakim kembali terjerat korupsi. Sang wakil Tuhan yang biasa mengadili orang-orang justru berperan menjadi penjahat. KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan sebagai tersangka korupsi pengurusan sengketa lahan. Kedua hakim sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar 5 Februari 2026. Selain itu, jurusita PN Depok Yohansah Maruwanaya turut ditangkap dan ditetapkan tersangka. KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Karaba Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Berliana Trikusuma selaku Kepala Legal Perusahaan sebagai tersangka kasus ini. KPK menjelaskan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok diduga meminta imbalan untuk mempercepat eksekusi putusan sengketa lahan yang dimenangi PT Karaba Digdaya. Awalnya PT Karaba dimintai uang 1 miliar, kemudian setelah negosiasi, angka yang disepakati yakni 850 juta. Jurusita PN Depok Yohansah Maruwanaya berperan sebagai perantara yang menghubungkan PT Karaba dengan pihak pengadilan. Dari kesepakatan haram ini, eksekusi lahan akhirnya dilaksanakan PN Depok pada 14 Januari 2026. Usai eksekusi, Berliana menyerahkan uang 20 juta kepada Yohansah. Lalu pada Februari 2026, Berliana kembali menyerahkan uang 850 juta di sebuah arena golf. KPK akhirnya mengendus persekongkolan jahat ini dan menangkap para tersangka. Bambang Setiawan selaku Wakil Ketua PN Depok ditangkap di kantornya, sementara Iwayan Eka Mariarta diciduk di rumah dinas Ketua PN Depok. Keduanya juga dicopot sementara dari jabatan hakim oleh Mahkamah Agung. Penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan, nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Para hakim yang dikenal sebagai wakil Tuhan ini malah memakai baju tahanan kasus korupsi. Masalah kesejahteraan seharusnya bukan menjadi alasan untuk korupsi. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan gaji para hakim. Tidak tanggung-tanggung Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280%. Keputusan itu disampaikan Prabowo saat pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada 12 Juni 2025 lalu. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Prabowo prihatin gaji para hakim sudah lama tidak naik bahkan hingga 18 tahun. Prabowo menyatakan kenaikan gaji bukan bertujuan memanjakan para hakim, melainkan untuk mencegah perilaku korup. Skandal korupsi hakim sebelumnya juga mencoreng institusi peradilan. Kejaksaan Agung pernah menangkap 3 hakim PN Surabaya yang menerima suap agar memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya. Ketiga hakim tersebut adalah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Putusan bebas terhadap Ronald yang kontroversial memicu kemarahan publik hingga kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Kini ketiganya sudah dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman penjara. Erin Tuah dan Mangapul divonis 7 tahun penjara, sedangkan Heru Hanindyo 10 tahun penjara. 4 hakim lain juga pernah terjerat korupsi. Mereka yakni Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Hakim PN Jakarta Selatan Ju Yamto, serta Hakim PN Jakarta Pusat Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom. Mereka menerima suap untuk memberikan vonis lepas kepada 3 korporasi kasus ekspor crude palm oil alias CPO atau minyak sawit mentah. Ju Yamto, Agam Syarif, dan Ali Muhtarom telah divonis 11 tahun penjara akibat perbuatannya. Sementara Muhammad Arif Nuryanta divonis 12,5 tahun dan diperberat menjadi 14 tahun di tingkat banding. Demikian headline iNews ID hari ini. Simak berita-berita terbaru hanya di iNews ID. Saya Reza Fajri, sampai jumpa.